Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkannya kepadamu. Shalom kawan sahabat, saudara. Selamat hari Sabat. Aduh, ini kita menghadapi perjamuan kudus. Harusnya sukacita surga, sukacita kita. Selamat hari Sabat. Terima kasih Tuhan berkati kita. Tahun 1991 di Texas, Amerika Serikat, ada seorang yang namanya Wilhelm Cameron Todd Wilhelm. Rumahnya terbakar pada saat itu. Istri dan ketiga anaknya mati di dalam kebakaran di rumahnya. Kemudian diadakan penyelidikan. Akhirnya polisi dan jaksa memutuskan bahwa pelakunya satu-satunya adalah Wilhelm Cameron Todd Wilhelm tahun 1991. Setelah beberapa waktu, tahun 2004, maka vonis dihukum mati dijalani oleh Wilhelm Cameron dengan menyuntikkan suntikan mati tahun 2004. Beberapa tahun kemudian, jadi hanya dengan saksi tetangganya yang melihat kejadian itu, maka diputuskan dia bersalah sampai akhirnya dihukum mati. Beberapa tahun kemudian, saudara sekalian, ada beberapa pakar yang mencoba untuk melihat kembali kasus ini, dan mereka dapatkan, bahkan mereka gunakan dengan alat canggih untuk mencari tahu kebenaran peristiwa itu, kasus itu, dan ternyata mereka dapatkan tidak bersalah si Cameron, tidak bersalah, tapi belum mati. Di Indonesia sendiri pernah kejadian, walaupun tidak meninggal ya, tetapi itu membuat satu babak baru bagi Indonesia ketika ada dua orang yang bernama Semkon dan Karta. Ya, mereka dianggap membunuh seorang petani. Lalu di dalam pengadilan diputuskan mereka bersalah. Jadi dihukum 12 tahun, 7 tahun, 12 tahun. Tapi setelah 5 tahun keputusan itu, karena sudah di penjara, didapatkan ternyata mereka tidak bersalah juga, Semkon dan Karta ini. Karena apa? Si pelaku tiba-tiba memunculkan diri, saya yang melakukan.
mulai sejak saat itu maka istilah ada istilahnya peninjauan kembali PK itu berlaku di Indonesia karena kasus ini. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sangat jelas dalam ayat tema tadi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk menghukum akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudara sekalian, ya. Seringkali kita tergoda untuk cepat menilai orang lain berdasarkan penampilan dia salah. Saya sudah lihat dengan mata kepala saya, dia lakukan dosa. Dan kita seringkali tidak sadar, orang yang sudah melakukan dosa, boleh jadi dia berulang-ulang datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya mohon pengampunan. Sebesar apapun dosa yang dilakukan, dia sudah mohon ampun. 1-9 katakan pada saat itu juga dia sudah diampuni, dibereskan. Tetapi seringkali kita melihat dengan mata kepala kita sebagai manusia ini tetap bersalah terus. Berdasarkan kisah lalu, kesalahan masa lalu, kita selalu menganggap dia sudah berdosa yang lalu, terus-terusan dia berdosa. Kita tidak melihat bahwa orang ini boleh jadi sudah diampuni karena sudah memohon pengampunan, sudah beres. Tapi di mata kita ini bersalah terus. Maaf kata, di organisasi gereja kita ini yang terjadi dan perlu direformasi habis-habisan. Karena seseorang, apalagi sebagai pegawai dari organisasi, kalau sudah satu kali berbuat kesalahan, terus-terusan itu track recordnya itu seolah-olah dia tidak bisa diampuni dan tidak bisa bangkit kembali dan seterusnya. Ini yang terjadi. Padahal Tuhan Maha Pengampun. Satu kali seseorang datang kepada Kristus, memohon pengampunan, langsung beres. Itu kan 1-9. Dia ampuni, dia sucikan. Dianggap kita nol. Dianggap seperti seorang bayi yang berbaik, tidak berdosa. Dibenarkan. Ini cara Tuhan yang seharusnya menjadi bagian kita. Saudara-saudara, mengapa kita ini tidak boleh menghakimi sembarangan dalam tanda kutip? Pertama, kita bukan Tuhan. Tuhan itu tahu sampai ke dalam hati. Tuhan itu tahu sejarah setiap orang. Bahkan rambut kita juga Tuhan tahu. Yang rontok seberapa tiap hari, dia tahu. Itu Tuhan. Ketika kita menilai seseorang dengan kacamata kita, karena pengetahuan kita yang begitu hebat, hati-hati. Kita bisa saja berdosa dengan melakukan itu. Oleh karena apa? Penilaian kita itu sangat-sangat terbatas. Dan yang terakhir tentunya kita juga sama-sama manusia berdosa. Rasul Paulus katakan, kalau kita bukan manusia berdosa ya udah nggak di dunia ya saudara. Salah ya. Karena kita masih di dunia, tentu kedagingan kita setiap saat menguasai kita. Walaupun Rasul Paulus katakan dia berusaha untuk berbuat baik, di dalam dirinya selalu ada pertengkaran antara baik dan yang tidak baik. Nah itulah saudara kita yang masih ada di dunia ini. Mengapa kita tidak boleh menghakimi kita? Karena kita bukan Tuhan dan kita memiliki penilaian yang terbatas, dan tentunya kita sama-sama orang berdosa. Sesama orang berdosa jangan saling mendahului, gitu ya, Andre. Sesama biskota jangan saling mendahului. Artinya sama-sama orang berdosa. Yang benar adalah apa? Saling mengingatkan, saling mengampuni, berbuat kasih satu sama lain. Itu yang harus menjadi bagian kita.
hakimi, maka keegoisan kita itu selalu membawa diri kita harus lebih dari orang yang kita hakimi itu terus di atas, sehingga kita akan menjadi munafik. Kenapa munafik? Karena kita tidak melihat lagi kesalahan dalam diri kita. Selalu kita lihat orang lain, padahal diri kita juga bersalah. Mau 100 perbuatan orang lain buat, kita cuma 2, kita cuma 1, sama-sama. Akibat dari dosa adalah apa? Mau sama-sama. Tapi yang benar adalah ketika seorang berbuat dosa, kita doakan orang lain. Kalau itu mengenai kepada kita, kita alami, kita ampuni. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dia tidak membuat manusia, bumi yang diciptakan dengan ada manusia yang berusaha itu, dia tidak menghilangkan begitu saja, tetapi dia menggantikan posisi kita yang seharusnya mati kekal, tapi dia turun menggantikan saudara dan saya, dan itu dia sudah alami di kayu salib. Saudara-saudara sekalian, sebentar lagi kita akan memperingati suatu hari yang bersejarah, yang dikatakan kalau kita punya waktu berulang-ulang untuk itu, jalankan saja. Tapi ketika sekretaris atau bagian komunikasi mengumumkan dari depan gereja, hari Sabat depan ada perjamuan kudus, sudah direncanakan oleh orang-orang tertentu untuk tidak hadir. Ini ada apa? Kita akan menerima berkat khusus, anugerah khusus, tapi kita malah menghindar dengan berbagai cara. Kecuali ada hal-hal yang urgent sekali, ya, seperti ada yang sakit, dia masuk rumah sakit, ada kedukaan dan lain sebagainya. Itu tidak bisa menghalangi kita untuk melakukan. Roh Kudus mengatakan pada saat perjamuan kudus dijalankan, saudara-saudara yang menjalankannya, menerimanya. Saya senang kali kutipan ini selalu saya ulang dalam nasihat manusia. Maka kita yang menjalankannya dengan benar, setelah itu tingkat-tingkat surga dicurahkan, berkat-berkat surga dicurahkan kepada kita yang menerima menjalankan perjamuan kudus itu, sebesar apapun yang dibutuhkan oleh saudara dan saya. Saudara ingat ini, surga akan membuka tingkat lain, mencurahkan apa kebutuhan kita, dan itu harus saudara imani. Saudara sekali harus diimani. Itu janji Tuhan. Lain tuntut. Dalam Peribuen Setengah Zaman jilid yang pertama halaman 335, paragraf pertama. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Janganlah kamu berpikir bahwa kamu lebih baik dari orang lain, dan jangan angkat dirimu sebagai hakim mereka, sedang kamu tidak dapat melihat motif. Engkau tidak sanggup menghukum orang lain. Di dalam mengkritiknya, kamu mengundang hukuman atasmu, karena nyatalah kamu turut campur dengan setan penuduh saudara-saudaramu itu. Saudara-saudara, rugi kita mengkritik, menghakimi orang, apalagi orang itu sudah memohon pengampunan, Tuhan sudah ampuni, lalu kita tetap ingat kesalahan orang itu. Dikatakan kita sama dengan setan, si penuduh itu. Orang itu sudah diampuni, menerima anugerah Kristus, tapi kita justru yang berdosa lagi dengan mengkritik, dengan menghakimi orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Saudara sekalian, ada sahabat ini, semoga boleh menjadi suatu hal yang baru bagi kita untuk hidup benar setelah kita menjalankan perjamuan kudus. Didahului dengan pembasuhan kaki, upacara kerendahan hati yang Yesus sendiri sudah lakukan. Bagi saudara-saudara yang belum dibaptiskan dan yang mengerti
termasuk perjamuan kudus Tuhan, tidak dilarang mengikuti. Siapapun, jika kita mengerti maksud kebenaran dari perjamuan kudus, saudara juga diundang untuk mengikuti perjamuan kudus. Sebagai kalimat terakhir sebelum kita membasuh kaki satu sama lain, saya bacakan bagaimana kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, hindari menyimpulkan motif orang lain. Fokuslah pada mendengar dan menunjukkan pengertian. Tetapi kita perlu menerapkan prinsip, apa yang kamu ukurkan akan diukurkan kepadamu. Gunakan standar belas kasih dan pengertian saat menanggapi orang lain, bukan dengan emosi, dengan dendam. Berlatihlah kelemah lembutan di dalam mengkritik. Kalau memang perlu kritik, silakan kritik, tapi dengan kasih, bukan dengan emosi. Dalam Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Menghakimi adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Pekerjaan kita adalah mengasihi, menolong, dan membawa jiwa kepada Kristus. Semoga dengan firman Tuhan yang singkat ini boleh membawa kita untuk lebih baik dalam pengertian kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan masuk dalam pembasuhan kaki. Sebelumnya kita akan berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh mengarahkan kami untuk memasuki perjamuan kudus Tuhan, yang kami awali dengan pembasuhan kaki satu sama lain. Kiranya Tuhan boleh menyertai kami, Roh Kudus-Mu tetap menjadi bagian kami, sehingga apa yang kami jalankan bukan semata-mata kami mengikuti perintah Tuhan, tetapi kami benar-benar ingin suasana surga yang penuh kasih itu akan menjadi bagian kami di dunia sementara ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau juga sudah mengampuni kami dan melayarkan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat